yang datang dari langit. Lapangan tenis baru di rumahku itu keren banget loh. Aku mulai. Hah? Wah, si Suka memang hebat. Terima ini, dia. Kamu tidak apa-apa, Nobita? Ternyata Nobita memang gak bakat main tenis. Siapa yang peduli? Aku juga tidak suka main tenis kok. Huh? Selamat datang. Kamu lagi latihan main tenis? Bukan. Ini adalah alat terbaru dari masa depan. Paket pengirim barang. Pengirim barang? Iya. Caranya bagaimana? Itu misalnya... Bagaimana ini? Ayah pasti lupa bawa dokumen penting ini tadi pagi. Padahal dokumennya mau dipakai untuk rapat nanti. Biar aku yang antar sekarang, Bu. Tapi ayah sedang di luar kota, dinasnya ke Hokkaido. Begitu. Kebetulan sekali. Waktu yang tepat untuk mencoba alat ini. Aku pinjam dulu. Oke. Tunggu Doraemon, mau apa? Ke tasnya ayah. Baiklah, kita mulai. Nobi, berikan dokumennya. Baik, Pak. Gawat. Kelupaan di rumah. Loh, ada apa, Nobi? Itu. Dokumennya. Itu. Ada di sini. Ini dia. Iya. Syukurlah. Raket itu sangat berguna. Sambil kita sebutkan nama atau tempat, kemanapun tujuannya pasti sampai. Wah, praktis sekali ya. Aduh. Oh? Ayah ini padahal tugas keluar kota, baju gantinya juga sampai lupa. Benar-benar orang yang ceroboh. Baiklah, kali ini biar aku saja yang kirimkan. Pinjam ya. Iya. Ke tempat ayah. Wah, langsung terbang. Sekarang sudah aman. Ayah pasti senang sekali. Syukurlah kalau begitu. Praktis sekali. Tapi aku ingin coba dengan benda yang lain. Anak itu? Iya. Mungkin mereka pikir aku bisa main tenis karena sambil pegang raket. Padahal peraturannya saja kamu tidak tahu. Pukulan Nobi! Aduh, gawat. Hah? Ada apa dengan mobilnya? Entahlah, sepertinya rusak. Kalau begini aku bisa telat kirim paket. Tenang saja. Serahkan masalah itu pada kami. Hah? Kalian? Untuk benda yang besar, tidak masalah kan? Benda besar, ringan, makhluk hidup sekalipun. Dengan itu, semuanya pasti sampai dengan aman. Baiklah. Pertama, Yamada di jalan nomor 3. Oke, kirim. Kimura jalan nomor 2. Oke. Matsumoto di gang belakang. Yoshida di jalan nomor 1. Ya. Kato. Ada paket datang. Yoshioka di daerah pertokoan. Ini yang terakhir. Oke, siap. Selesai. Sudah beres. Wah, terima kasih banyak ya. Hah? Jadi ini yang untuk mengirim barang? Kemana saja? Kemana saja? Ini dia. Tolong aku ya. Hah?
Lihat tuh, dia menunggu di depan rumahku. Dia pasti tahu deh kalau hari ini aku beli komik baru, jadi dia menunggu di sana dan mau mengambilnya. Iya, itu pasti benar. Makanya, untung ada itu. Benar juga. Baiklah, ke kamar Suneo. Hei, Suneo. Ya? Ada apa, Giant? Kamu mau apa sih? Nggak ada. Kita berhasil. Ini berkat kalian. Kelihatannya sih seperti raket biasa. Oh iya, aku punya ide bagus nih. Hah? Ide apa? Aku memang pintar. Jangan beritahu Giant ya. Iya, tenang saja. Kalau semuanya punya raket ini, kita nggak perlu khawatir lagi diambil sama Giant. Kalau mau beli komik, video game, sekarang semuanya aman. Hari ini aku mau kembalikan bukunya Shizuka ke rumahnya Shizuka. Pasti dari Nobita. Kirim ke rumah Nobita. Sepertinya aku lapar. Iya. Oh? Silakan makan pudingnya dari Shizuka. Wah, puding buatan Shizuka untuk kita. Enak. Semuanya tidak takut lagi barangnya dirampas Giant. Ini rasanya seperti mimpi. Iya. Rasanya ada yang aneh. Hei, hari ini komik Goro-Goro terbit kan? Iya, tapi aku belum beli. Hah? Hei, Aku tidak punya apa-apa. oh iya. Apa ini? Tiket gratis konser tunggal Gouda Takeshi. Siapapun yang punya tiket itu gratis nonton 5 jam. Bebas sepuasnya mendengarkan lagu-laguku di konser. Gratis ya? Wah, bagus dong. Tapi seharusnya kalian sadar kan, di dunia ini nggak ada konser musik bagus yang benar-benar gratis. Iya, lalu... Aku mengharapkan sekedar tanda terima kasih dari semua fansku. Sebaiknya kalian jangan lupa bawakan komik atau kue. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa bagikan tiket itu ke semuanya. Mengerti kan? Iya. Teman-teman, aku bawakan tiket konser Giant nih. Aduh. Bagaimana ini? Bagaimana dong? Oh iya. Dengan ini pasti sampai. Yamada, Satsuki, Inoue, Yoshida, Shizuka, Nobita. Nobita! Sepertinya saat ini Suneo sedang membagi-bagikan tiket konsernya Giant. Kalau begitu kita jangan keluar. Aduh. Tiket gratis konser tunggal Gouda Takeshi. Bagaimana Doraemon? Aku tahu. Kembalikan saja ke tempatnya Suneo. Kenapa malah dikembalikan? Suneo! Giant? Apa-apaan ini? Kamu berani ya? Enggak, aku bingung. Karena sayang tiket berharga ini harus dibagikan ke orang-orang. Kamu memang hebat, sahabat sejatiku. Oke. Kamu mau nonton konserku tanpa diganggu yang lain, kan? Baiklah, komik dan kuenya lupakan saja. Kali ini aku akan bernyanyi khusus untuk kamu. Apa? Sekarang aku akan bernyanyi untuk Suneo.
Aku kuat dan dangerous. Akulah Giant. Aku kalahkan semua dalam satu roda. Janganlah Pergilah ke tempat aku yang Nobita. indah. Boe, 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 boe. Boe, 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 boe. Giant datang dari langit. Kembalikan. Aku menangkan semua dalam satu roda. Janganlah Aku kembali lagi. indah. Shizuka. Boe, 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 boe. Nobita saja. Ayo bernyanyi. Ayo, Nobita, langsung saja. Tapi siapa? Kirim ke siapa lagi? Boe, boe, boe. Shizuka. Boe, 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 boe. Aku kuat dan dangerous. Akulah Giant. Aku menangkan semua dalam satu roda. Suneo. Jangan aku yang indah. Boe, 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 boe. Suneo. Boe, 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 boe. Nobita. Suneo. Mau sampai kapan? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いつまでも輝く夢ドラえもん空ポケットで Bunga pelupa. Selesai. Mirip sekali kan? Kami tahu itu mirip siapa. Ini Pokoknya nggak ada ampun. maafkan aku. Jangan lari. Sementara ini lebih baik aku tidak usah keluar rumah. Nobita, tolong pergi belanja ya. Aku tidak mau. Oh, lagi-lagi Giant dan Suneo. Mereka pasti sekarang masih di depan. Aku mengerti. Apa boleh buat? Aku punya alat yang bagus. Bunga pelupa. Kalau pakai bunga ini... Ada apa? Nobita, Ibu, tidak baik keras kepala begitu. Ini, Tapi Doraemon. Kamu siapa? Hah? Lalu aku ini siapa? Kenapa aku ada di sini? Jangan kasih ampun. Sudah pasti. Mereka masih di sini. Aku harus bagaimana? Aku ingat sekarang. Tidak ada waktu lagi. kenapa kamu tidak mau bantu Ibu? Sikapmu aneh. Itu. Ibu. Sebenarnya tadi aku mau melakukan apa ya? Ibu mau pergi belanja kan? Oh iya, itu benar. Ibu pergi dulu ya. Apa yang terjadi? Karena bunga pelupa ini. Kalau mencium aromanya, kita akan lupa segalanya. Wah, Kalau pakai ini, kamu pasti baik-baik saja. ini. Tapi aku takut. Kamu memang benar-benar lemah. Lihat ini, sekalian aku tunjukkan bagaimana caranya. Ternyata malah Doraemon. Nobita mana? Atau kamu bersedia jadi pengganti dia? Aku yang mana saja sih nggak masak. Tadi aku mau melakukan apa ya? Kita kan mau memukulnya. Pukul siapa? Suneo. Iya. Kok aku? Wah, efeknya sehebat itu. Iya, kalau pakai ini pasti aman kok. Iya, terima kasih. Ini, lihat ini. Oh iya, aku ingat. Tadi seharusnya menunggu Nobita. Kan tadi aku sudah bilang. Iya. Nobita! Jangan lari! Tadi aku mau apa? Lagi, ingat dong, kita kan mau memukul Nobita. Tapi Nobita itu siapa? Hah? Oh
Oh, ini dia. Nobita. Kenapa? Ini pasti gara-gara bunga yang aneh itu. Ini dia. Sekarang rasakan sendiri. Aku ambil ya. Kenapa aku merasa dia mengambil sesuatu ya? Sekarang aku punya alat ajaib yang bagus. Suneo, kebetulan ada di sini. Kapan itu mau dikembalikan? Hah? Kembalikan apanya? Kamu sudah lupa. Waktu itu di toko buku, kamu pinjam uangku 100 yen. Hah? Tadi aku mau bicara apa ya? Kamu bilang hari ini mau bayar hutang 100 yen kan? Oh iya. Maaf ya, ini uangnya. Kira-kira Nobita bisa tidak ya? Rumahku ada di mana ya? Nobita, apa yang terjadi? Nobita. Nobita siapa? Kamu jangan bercanda, Nobita. Bunga pelupanya mana? Diambil sama siapa? Bunga. Nobita! Hah? Aku baru ingat. Suneo. Sebelum pertandingan, kalian harus diam. Semangat ya. Honekawa. Selamat siang. Tunggu, pintu masuknya kok ada 2? Jadi aku harus lewat yang mana? Maaf. Hah, seru sekali. Hah? Itu dia. Giant. Siapa itu? Aku sedang apa? Kamu sudah lupa, Giant. Bukannya tadi kamu mau tarik perut. Oh iya. Tarik perut. Dia pergi kemana ya? Itu dia. Suneo, kembalikan bunga itu. Tidak mau. Baiklah, terpaksa dengan cara kasar. Nobita, hati-hati aromanya. Kamu mau ini aku kembalikan? Ayo. Sampai jumpa. Nobita. Aku tidak bisa mendekat. Aduh, mau pipis. Aku harus pulang sekarang. Awas, minggir. Barusan, aku harus segera apa? Kalian tahu nggak tadi aku mau kemana? Kami tidak tahu. Tapi entah kenapa rasanya aku harus buru-buru pergi ke suatu tempat deh. Suneo! Awas kamu! Kembalikan uangku. Sekarang aku ingat. Ya ampun. ミニ飛行機だよ。へえ、こうやって飛ぶと街が違って見えるよ。私にもできるかしら。もちろん。静香ちゃんと空の旅、楽しい。のび太くん、ジャイアンが襲ってきた。私だって負けないわ。うお、特別企画、僕らの大空中戦。お楽しみに。静香ちゃんってこんな一面もあったんだ。 Partikel. Habis. Sudah habis. Bagaimana ini? Seandainya aku bisa lebih hemat. Ada apa sih? Tiba-tiba saja. Nobita, ini sangat-sangat gawat. Jatah dorayakiku hari ini sudah habis. Ternyata itu. Hari ini makan kue yang lain saja kan bisa.
Mana bisa semudah itu? Sehari saja aku tidak makan dorayaki. Tolonglah, aku pinjam uang jajanmu. Punyaku juga sudah habis. Ayolah, jangan seperti itu. Tidak ada ya tidak ada. Oh iya, pakai alat itu saja deh. Mesin pengumpul partikel. Apa ini? Mesin pembuat dorayaki otomatis ya? Sama sekali bukan. Oh? Pernah dengar sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit kan? Kalau pakai alat ini, tidak jadi deh. Sebenarnya ini sangat memalukan. Loh, kok udah simpan lagi? Dorayaki. Padahal sudah dikeluarkan, kenapa tidak jadi? Ya, ayah. Padahal tadi ayah mengarahkannya ke sana. Bolanya yang aneh, bukan ayah yang... Kalau mau latihan golf, kira-kira dong. Kan bisa cari tempat yang jauh lebih luas. Baik. Tempat yang luas dari itu. Ya, mau cari di mana lagi? Kenapa bisa tiba-tiba ada dorayaki sebesar itu? Akhirnya aku tidak lagi merasa... kenapa malah jadi begini? Payah. Tunggu dulu, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Singkatnya, di Jepang saat ini pasti ada ratusan ribu bahkan jutaan dorayaki kan? Iya. Satu persatu dari tiap dorayaki itu aku ambil sedikit saja. Dari partikel yang kecil tapi banyak itu, semuanya dikumpulkan menjadi satu. Dan inilah hasilnya. Dengan mesin ini, hebat. Tapi ini sebenarnya tidak boleh. Tetap tidak bisa dimakan. Pokoknya cukup sampai di sini saja. Tunggu dulu, kalau hal kecil tidak perlu dipusingkan. Kalau mengumpulkan yang bahkan orang lain tidak tahu, kan tidak ada yang dirugikan. Tadinya aku pikir juga begitu, tapi tetap saja salah. Ngomong-ngomong, aku penasaran dengan satu hal dan sepertinya alat itu bisa menjawabnya. Kamu mau mengumpulkan apa? Entahlah, tapi mungkin saat ini di Jepang ada sekitar 125 juta jiwa kan? Kalau kita ambil 1 yen saja dari masing-masing yang orang ada, kita punya uang 125 juta yen. Itu kan sama saja dengan mencuri. Tidak akan aku biarkan. Aku cuma bercanda kok. Aku mau lakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Bohong. Sebentar saja pinjamkan dong. Ayolah, jangan pelit Doraemon. Tidak boleh. Coba kamu lihat deh. Itu Paman Kaminari. Untuk Paman Kaminari, aku mau coba berikan rambut baru yang lebat. Kita kumpulkan dari tiap orang masing-masing 1 helai. Ya, kalau seperti itu. 1 helai rambut tiap 1 orang untuk dipindahkan ke Paman Kaminari. Rambutku, kenapa tiba-tiba bisa seperti ini? Tapi keren juga kan? Lihat, Paman Kaminari langsung bahagia. Bisa membuat orang lain senang, rasanya memuaskan ya. Iya, pastinya. Nah, sekarang sudah cukup ya. Aku masih mau coba yang lain. Kalau kamu yang pakai, pasti nanti semuanya jadi kacau. Doraemon mengambil tiap potongan kecil dorayaki di seluruh Jepang dan memakannya sendiri. Doraemon mengambil... Loh, Nobita. Boleh. Itu... Tiap potongan kecil dorayaki di seluruh Jepang. Baik. Aku akan lakukan hal yang baik. Misalnya, supaya bisa belajar, aku butuh banyak pensil. Jadi gabungkan semua pensil di Jepang, masing-masing 1 milimeter di kamar ini. Kenapa kamu minta seperti itu? 1 milimeter kan tidak banyak. Bukan begitu. Memangnya kamu pikir jumlah pensil di seluruh Jepang cuma ada sedikit? Aku akan hati-hati. Nobita, Doraemon. Shizuka, ada sesuatu yang sedang kamu inginkan tidak? Kalau itu, sebenarnya aku ingin punya baju baru.
Kalau begitu, kita kumpulkan satu helai benang dari pakaian tiap orang. Kamu ini sudah kuduga kamu tidak bisa dipercaya. Kamu sendiri kan makan dorayaki. Iya, baik. Oke, aku mau buat satu setel rok merah. Kumpulkan dari semua benang merah di kota ini masing-masing 1 milimeter. Sepertinya tidak ada yang berubah. Karena hanya 1 mili. Satu setel lagi, 1 milimeter. Semua ini dari mana? Sudah cukup. Ayo kita pergi ke tempat lain. Oh, Lagi-lagi ulah kalian. Tidak akan kumaafkan. Sudah berapa kali kalian merusak pot pohon bonsai kesayanganku? wah, lagi-lagi kena. Dan lagi-lagi selalu saja gara-gara bola kalian yang... Kalian dengar tidak? Maafkan kami. Padahal bukan kita yang salah. Lapangan ini sempit sekali. Itulah sebabnya. Dan kenapa tanah di Jepang semakin sempit ya? Semuanya gara-gara Nobita. Ayo cepat tanggung jawab. Lakukan sesuatu, Doraemon. Seenaknya saja. Untung saja kita bisa lolos kali ini. Michan, ada apa? Miau miau. Apa? Janji? Mana mungkin aku bisa lupa. Aku pergi sebentar ya. Hati-hati. Oh iya, aku tahu harus apa. Luas 1 kilometer. Dan lebarnya juga ditambah 1 kilometer. Rumah lain di sekitar sini masing-masing diambil 1 meter, itu halamanku. Dan tentunya semua dibatasi dengan pagar. Hup. Berhasil! Sejauh mata memandang semua halamanku. Yeay! Kalau sampai seluas ini, aku bisa melakukan apa saja. Ayah juga bisa latihan main golf sepuasnya. Atau main baseball. Tempat apa ini? Oh, Hah? Ini bukannya rumah Nobita? Wah! Kok bisa? Padahal rumahnya kan kecil. Sekarang jadi lebih luas dari rumah kamu. Enak saja. Aku nggak terima. hey! Sebelah sini lapangan baseball. Dan yang di sana akan jadi lapangan golf loh. Kalau kalian mau main di sini silakan saja. Wah, Lagi ya, kalau ada landasan pesawat pasti makin praktis. Ayah dan ibu juga pasti senang. Ayah, ibu. Rumahku masih jauh. Ayah, ibu. Ibu, coba lihat di halaman deh. Ayah sedang pergi sebentar. Ibu sekarang sedang sibuk. Kebetulan kecap sudah habis. Kamu tolong pergi belikan ya. Oh, Yang cepat ya. Wah, terima kasih banyak. Oh iya, ngomong-ngomong hari ini kamu janji mau cabut rumput kan? tapi Bu, Jangan lupa kalau kemarin kamu sudah janji. Rumputnya sudah terlalu panjang. masih banyak. Kalau seperti ini mau sampai tengah malam pun mana bisa selesai. Loh? Rumahnya kok tidak ada? Aku tidak sanggup lagi. Siapa ya? permisi. Permisi. Iya, iya. Benar ini keluarga Nobi? Iya. Aku dari kantor pemerintah. Mau membicarakan pajak aset tanah rumah Anda yang harus dibayar. Hah? Tepatnya pajak atas luas tanah yang Anda miliki. Kok begitu? Jadi kalau luas harus bayar juga? Maaf, aku sama sekali tidak paham. Jangan pura-pura tidak tahu. Bayar pajak Anda.
Kami tidak butuh lapangan balap di perumahan ini. Ya, batalkan pembangunan. Sebenarnya ada apa ini? Nobita, ini pasti ulah kamu. Cepat lakukan sesuatu. Tolong aku. Aku mohon, tolong aku Doraemon. Apa aku bilang? Kalau kamu yang pakai, pasti jadi begini. Cuken, Pak. Anjing yang baik. Kemudian tiba-tiba pasukan musuh mengepungnya. Dia ada dalam bahaya besar. Tapi kemudian kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia memanggil Grand Robot Deluxe-nya. Dengan jurus andalannya Grand Robot Deluxe Punch, dia mengalahkan semua pasukan musuh itu. Rasakan ini! Aduh, maaf ya Nobita. Aku belum pernah merasakan itu. Maaf. Nah, kalau channel Pinko, kemarin kamu nonton tidak? Ada bayi yang wajahnya seperti ini. Shizuka. Hei, Suneo. Aku punya barang baru yang menarik loh. Kamu mau nggak ikut ke rumahku? Aku baru saja dibelikan kamera teropong digital baru oleh papaku. Kalau kameranya di zoom, bahkan telur semut pun bisa kelihatan. Benarkah? Hebat sekali. Untuk mengerjakan PR Science pasti jadi mudah. Kalau punya barang baru selalu saja pamer ke orang lain. Maaf, aku tidak sengaja. Oh, begitu ya. Kalau begitu, aku juga akan sengaja nih. Giant, Suneo, Shizuka. Iya, aku mengerti. Tapi kalau dari cerita itu, bagaimanapun kamu yang salah. Masa anak perempuan kamu ajak cerita tentang film robot? Jelas saja dia tidak tertarik. Jadi sudah jelas kamu yang salah. Karena kamu memang tidak bisa mengerti yang dirasakan Shizuka. Aku sih? Kamu tega. Seharusnya bukan itu masalahnya. Sebagai teman, mereka seharusnya kan juga peduli pada perasaanku. Tapi kenapa selalu saja aku yang dijauhi? Apa salahku? Aku kan juga mau punya teman. Teman yang percaya dan mengerti apa yang aku rasakan. Ya sudah, aku akan keluarkan sesuatu. Robot peliharaan Cukenpa. Cukenpa? Kalau sudah diaktifkan, robot peliharaan ini akan jadi teman majikan yang paling setia. Misalnya, menolong di saat bahaya. Kalau dilatih dengan benar, dia bisa menerima perintah. Masa sih? Aku arahkan matanya ke kamu ya, dan tekan tombol on-nya. Sudah, jangan begitu geli. Kok aneh ya, Nobita kan belum memperlihatkan emosinya sedikit pun. Ya sudahlah, pokoknya sekarang daripada kamu tidur siang, lebih baik kamu belajar, Nobita. Atau membaca buku daripada kamu malas-malasan. Iya, aku mengerti. Jangan cerewet terus, ah. Hah? Oh, begitu ya? Karena tadi aku bilang Doraemon cerewet, kamu ikutan marah. Pintar, memang cuma kamu saja yang bisa mengerti perasaanku. Oh? Ada apa, Cukenpa? Sepertinya kamu sedang senang sekali ya? Jangan-jangan kamu ingin membantu aku melakukan sesuatu ya? Ya sudah, karena aku tidak ada kerjaan, aku mau tidur siang saja ya. Terima kasih. Nobita, bisa tolong ibu sebentar? Kamu pikir ini jam berapa? Waduh, itu sih berlebihan. Tapi terima kasih ya, Cukenpa. Menyenangkan sekali rasanya.
jelaskan juga kamu gak bakalan ngerti, Nobita. Apa kamu bilang? Hah? Kenapa dia? Tenang, tenang ya. Tidak apa-apa kok. Kalau kamu bikin aku kesal, dia juga ikutan marah loh. Oh iya ya, aku sedang memancing udang di danau ini. Oh begitu, jadi sedang memancing. Iya. Jadi caranya hanya dilempar begitu saja. Rasanya aku juga ingin coba sekali saja. Kamera teleskop digital baruku. Kenapa bisa ada di sini? Kamu ini bisa mengerti apa isi hatiku memang bagus. Tapi jangan berlebihan seperti itu. Sepertinya kamu tidak peduli ya. Kalau dilatih dengan benar, dia bisa menerima perintah apapun. Apa benar robot anjing ini bisa seperti itu? Orang yang salah di tempat yang salah. Siapa yang kamu bilang salah? Tidak kok. Hentikan, Giant. Sebaiknya hentikan. Jangan. Memangnya kenapa? Tidak perlu sampai seperti itu. Lebih baik aku mengajari dia tentang tata krama secepatnya. Tapi kalau di tempat banyak orang begini bisa bahaya. Kira-kira di mana tempat yang tidak ada orang lain ya? Oh iya, aku bawa saja dia ke gunung yang tinggi. Pintu kemana saja? Jangan-jangan Doraemon? Maafkan aku, Doraemon. Aku pinjam dulu pintu ini sebentar ya. Ke gunung yang tinggi. Wah, pemandangannya indah sekali. Gunung tinggi memang hebat. Nah, perhatikan ya, Cikenpa. Rumah kita ada di seberang gunung itu. Kalau jalan kaki, jauh lurus terus ke arah sana. Kalau di sini tidak akan ada yang mengganggu kita. Nah, lihat ini. Ya, ayo ambil. Ayo cepat, cepat. Ya, anjing pintar. Begitu ya. Oke, sekali lagi ya. Siap ya. Ini. Tangkapan bagus. Ini lagi. Tangkap. Iya, Cukenpa memang anjing yang pintar. Baiklah, main-mainnya sudah cukup. Karena sebenarnya ada banyak hal yang ingin aku ajarkan ke kamu. Dengar ya. Pertama-tama, kamu tidak boleh menggonggong orang lagi. Kalau hanya untuk masalah sepele, kamu tidak boleh kasar sama orang lain ya. Kemudian, ingat, kamu sama sekali tidak boleh sembarangan menggigit orang lain. Kalau kamu menggigit orang lain karena aku tidak akan merasa senang. Dan terakhir, satu lagi. Lakukan semuanya bukan hanya karena aku, tapi karena kamu ingin melindungi banyak orang. Dengan begitu, semua orang pasti akan sayang padamu. Kalau ada orang lain selain aku yang mengalami kesulitan, kamu juga harus menolongnya. Ya, anjing pintar, anjing pintar. Ayo, sekarang kita pulang. Aduh, waktu bermain sudah selesai, Cikenpa. Ayo sekarang pulang. Ayo, aku bilang pulang. Kena kamu. Ayo pulang.
Kamu kenapa? Kenapa jadi begini? Sukenpa. Sukenpa. Apa yang terjadi? Doraemon, pintu kemana sajanya? Terima kasih ya. Sebenarnya... Apa? Sukenpa marah dan mau menggigit kamu juga. Aku takut sekali. Tapi itu tidak mungkin. Sukenpa sudah diprogram tidak menggigit majikannya apapun yang terjadi. Tapi yang barusan itu benar-benar begitu. Wajahnya benar-benar marah pada aku. Jangan-jangan... Tidak mungkin. Seharusnya itu tidak mungkin. Nah, perhatikan ya Sukenpa. Rumah kita ada di seberang gunung itu. Kalau jalan kaki, jauh lurus terus ke arah sana. Kalau di sini tidak akan ada yang mengganggu kita. Sepertinya dia tidak ada. Yang benar. Tadi terakhir kamu lihat dia ada di mana? Itu, tempat di tempat kamu berdiri, Doraemon. Sebaiknya kita lihat apa yang terjadi dengan televisi waktu. Kamu kenapa? Kenapa jadi begini? Sukenpa. Ternyata Sukenpa bermaksud untuk melindungi aku. Sukenpa! Kamu pergi kemana? Hidung pelacak super tajam. Ayo kita cari jejak dia dengan mengendus bau tubuhnya. Sukenpa! Sukenpa! Bagaimana ini? Jejak baunya menghilang sampai di sini. Sukenpa! Nobita, sudah larut malam. Kita pulang saja yuk. Tapi... Sukenpa sudah diprogram untuk setia dengan majikannya. Aku yakin dia pasti pulang. Ayolah Nobita. Hei, itu dia. Cepat sebelum dia menggigit anak itu. Hei, anjing nakal. Rasakan ini. Lakukan karena kamu ingin melindungi banyak orang. Hei, sana pergi, pergi. Dengan begitu, semua orang
dengan kamu. Oh, jadi anjing aneh itu hilang ya? Baguslah. Aku masih kesal karena dia hampir saja merusak teropong kamera digital baruku. Wah, itu benar-benar keterlaluan. Bagaimana kalau majikannya tanggung jawab? Nobita, kami juga akan membantumu mencarinya. Kalau teman kesulitan, kita harus membantunya, kan? Benar juga sih. Ya sudah deh. Jugenpa! Kemana ya anjing itu? Jugenpa! Jugenpa! Bagaimana, Nobita? Pertama-tama kalian lakukan ini, kemudian ini. Jugenpa! 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 Hei, kamu di mana? Bagaimana? Jugenpa! 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 Kita mulai. Aku siap. Ini dia, lemparan 300 kilo per jam. Terima ini. Strike. Cutter out. Hanya perasaanku saja. Nobita, kamu mau makan kue dorayaki tidak? Mungkin perasaan kamu bisa sedikit lebih baik dengan makan kue dorayaki. Ini.
masih sangat kesepian. Iya, aku mengerti. Nanti kita main lagi ya. Aku Kenpa. Untuk kita bisa bertemu lagi, tuh Kenpa. Ekor kamu rusak ya? Tidak apa-apa, nanti segera aku perbaiki. Selamat tinggal jendela. Setiap kali aku melihat pemandangan dari jendela ini, kenapa ya setiap hari selalu saja sama seperti ini? Lagi-lagi kamu bermalas-malasan. Daripada kamu terus melihat keluar jendela, lebih baik kamu pergi main keluar atau yang lain. Malas-malasan seperti itu tidak bagus tahu. Bermain dengan yang lain itu juga olahraga. Maaf. Aku lupa kamu izin sekolah 3 hari. Karena hampir terlambat sekolah, kamu ceroboh akhirnya melukai kaki sendiri. Jangan sembarangan, aku tidak ceroboh. Iya, maafkan aku. Lagi pula aku kan tidak selalu setiap hari bermalas-malasan. Iya, maaf, aku yang salah. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak, pokoknya aku tidak terima. Karena kamu pikir aku ini hanya anak pemalas. Baiklah, sebagai gantinya aku akan pinjamkan barang yang bagus. Ini cocok untuk kamu yang cedera karena ceroboh. Sudah aku bilang tadi aku tidak ceroboh. Ini alat pengatur pemandangan jendela. Dengan alat ini pemandangan yang jauh dari rumah sekalipun bisa dilihat dari jendela. Dimanapun tempat yang kita mau pasti bisa. Hah? Mula-mula kita tentukan dulu lokasinya. Lalu arahkan ke jendela. Hah? Berubah? Kamu tahu ini di mana? Hah? Ini adalah... Tunggu, sepertinya aku pernah lihat. Aku tahu, ini jendela kamar si Suka. Ting Tong, kamu benar. Hah? Wah, itu si Suka. Dia sedang bakar ubi. Oh iya. Si Suka, ada telepon. Iya. Ya, halo. Halo si Suka. Ubi bakarnya enak ya? Hah? Kok kamu bisa tahu, Nobita? Si Suka kaget sekali loh. Tentu saja dia kaget. Berikutnya jendela siapa? Kamu tahu tidak? Mana? Rumah Suneo. Ting Tong. Itu Suneo. Aku memang tampan. Kenapa ya aku bisa terlahir jadi anak tampan seperti ini? Rambutku juga terlihat halus dan terawat. Anak perempuan yang melihatku pasti juga mengakui kalau aku tampan. Tapi aneh, seperti ada yang mentertawakan. Itu memang betul. Sudah. Berikutnya. Wah, ini jendelanya sempit, kotor, dan jelek. Cepat, sembunyi. Aku berhasil. Loh, kok? Padahal tadi aku memanjat jendela kamarku. Supaya tidak ketahuan ibu, makanya aku memanjat lewat jendela. Aneh. Masa salah? Aku nggak mungkin salah masuk ke rumahku, kan? Apa? Ini rumahnya Nobita. Jangan-jangan aku kena demam. Nobita, kakimu sudah baikan belum? Cepat sembuh ya. Permisi. Giant pasti bingung sekali.
Suatu saat nanti kita harus minta maaf. Nah, sekarang boleh aku mencobanya? Ini, silakan. Mula-mula tentukan lokasinya dulu, lalu arahkan ke jendela. Nah, ini di mana dan rumah siapa? Aku juga belum pernah lihat. Ganti yang lain. Berikutnya. Berikutnya. Wah, taman gaya klasik. Iya, taman yang indah sekali. Nobita cemilannya. Iya, Bu. Kita makannya sambil melihat pemandangan taman ini yuk. Ayo. Makan sambil menikmati pemandangan indah, perasaan pun tenang. Iya, benar sekali. Cemilan hari ini ubi rebus. Ubi ya? Kamu tidak suka? Tidak kok, Bu. Aku mau makan di kamar saja. Aku juga. Kulitnya jangan sampai berserakan. Iya. Nah, berikutnya kita lihat jendela yang mana lagi ya? Dorayaki. Bukan. Kalau pemandangan dari tempat yang lebih tinggi bagaimana? Boleh juga. Ayo. Gedung perkantoran. Wah. Tinggi sekali. Wah. Mobil-mobilnya kelihatan kecil ya. Kita coba yang lebih tinggi lagi yuk. Lebih tinggi. Wah, ini di mana? Gunung. Ini rumah di pegunungan. Tingginya. Wah, masih ada rumah yang lebih tinggi lagi. Baiklah, ayo kita coba ke sana saja. Di tempat setinggi itu tidak mungkin ada jendela. Ada. Wah, ini jendela pesawat. Keren. Wah. Lihat, di sana ada pulau. Ada kapal juga. Aku jadi ingin melihat daerah selatan, Doraemon. Boleh juga. Laut. Kita di atas kapal. Indah sekali ya. Itu kan. Lihat, itu. Itu apa? Lumba-lumba. Sampai kaget. Aku juga. Kakimu tidak apa-apa? Iya, aman kok. Syukurlah. Doraemon, berikutnya kita ke daerah utara yuk. Oke, kita berangkat. Di mana ini ya? Ada yang datang. Sebaiknya kita pindah saja sebelum dia datang ke sini. Iya, coba ke... Siapa di sana? Mau apa kamu? Maaf. Aku kesini ingin bertemu dengan Momoya. Kamu bilang Momoya? Kamu sudah janji belum? Sayang sekali. Momoya sedang pergi keluar. Begitu ya. Sepertinya aku tahu siapa kamu. Kamu Hideki dari klub baseball, kan? Aku sering dengar kamu dari adik kelasku. Kamu terkenal paling lemah. Iya, Kak. Aku juga ingin kuat seperti kakak. Aku juga ingin menjadi orang yang bisa diandalkan dalam tim. Kamu ini mimpi kok di siang bolong. Sekuat apapun kamu berusaha, itu pasti akan sia-sia. Anak seperti kamu paling akan menjadi bahan lelucon saja. Sudah, cepat pulang sana. Kita pindah saja. Iya. Kita sudah sampai di utara. Wah, sedang turun salju. Kalau di daerah utara sekarang memang sudah waktunya. Anak seperti kamu paling akan menjadi bahan lelucon saja. Sudah, cepat pulang sana. Pemuda yang tadi itu... Maksudku pemuda yang bernama Hideki itu. Kenapa? Setelah ini apa yang akan dilakukannya ya? Kamu mencemaskan dia ya? Boleh tidak kalau kita lihat tempat tadi sekali lagi? Tentu saja. Kalau kamu putar meter ini ke kiri, nanti kamu akan kembali ke tempat semula. Terlalu jauh. Ini dia. Tidak ada siapa-siapa. Hah? Dia berdiri di depan jendela kamar kita.
Biarkan saja, kalau dari luar tidak akan kelihatan perbedaannya. Kelihatannya seperti ada sesuatu yang sedang dia sesali. Ada apa ya? Momoya, aku yakin kakakmu pasti tidak akan bilang kalau aku datang. Tapi bagaimanapun juga aku ingin bertemu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Tapi sayang sekali. Aku akan membantu pamanku bekerja di pabrik. Karena itu aku harus segera pindah ke Tokyo. Dengan hidup di kota mungkin aku bisa lebih baik. Makanya, hari ini aku ingin sekali bertemu denganmu. Mungkin memang aku tidak bisa bertemu denganmu. Tapi, sebelum kita berpisah, selama ini aku tidak pernah bilang kalau aku suka padamu. Walau kita berpisah, aku tidak akan pernah melupakanmu. Ya, tidak akan pernah bisa. Makanya, aku harap kamu juga sesekali mungkin bisa mengingat tentang diriku. Itu saja cukup. Aku, dimanapun aku tinggal, aku selalu berdoa supaya kamu bahagia. Semoga kita bertemu lagi. Jaga kesehatan. Selamat tinggal. Sekarang aku jadi mengerti. Tapi kita tidak bisa apa-apa, kasihan. Memang. Tapi aku malah semakin kepikiran. Ada caranya tidak ya supaya Momoya bisa tahu yang sebenarnya? Bagaimana kalau kita langsung ke sana saja? Hah? Lebih baik daripada nonton di jendela, kan? Benar, ayo kita pergi. Dingin. Sangat. Rumah itu ya? Ayo ke sana. Itu jendelanya ya? Di sini, tidak salah lagi. Iya benar, persis seperti yang kita lihat. Tapi belum ada orang di rumah ya? Aku pulang. Kakak, ini paketnya sudah aku ambilkan. Ah, kamu lama sekali. Hah? Kakak bilang lama. Kalau begitu lain kali jangan minta tolong padaku lagi ya. Iya, maaf. Ada yang datang, Kak? Tidak tuh, tidak ada seorang pun, tidak ada. Kok aneh ya? Permisi, tunggu. Jangan. Lebih baik dia dengar pesannya langsung tanpa perantara. Bagaimana caranya? Momoya, aku yakin kakakmu pasti tidak akan bilang kalau aku datang. Tapi bagaimanapun juga aku ingin bertemu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Tapi sayang sekali. Siapa ya? Ah, Hideki? Aku akan membantu pamanku bekerja di pabrik. Karena itu aku harus segera pindah ke Tokyo. Dengan hidup di kota, mungkin aku bisa lebih baik. Makanya, hari ini aku ingin sekali bertemu denganmu. Aku putarkan video yang terekam sewaktu Hideki bicara sendiri. Praktis juga ya. Mungkin memang aku tidak bisa bertemu denganmu. Tapi, sebelum kita berpisah, selama ini aku tidak pernah bilang kalau aku suka padamu. Walau kita berpisah, aku tidak akan pernah melupakanmu. Ya, tidak akan pernah bisa. Makanya, aku harap kamu juga sesekali mungkin bisa mengingat tentang diriku. Itu saja cukup. Aku, dimanapun aku tinggal, aku selalu berdoa supaya kamu bahagia.
Semoga kita bertemu lagi. Jaga kesehatanmu. Selamat tinggal. Hideki, tunggu! Hideki! Hideki! Kakak jahat! Jahat! Kakak jahat! Kenapa tadi kakak bilang tidak ada yang datang? Sakit. Kenapa kakak tidak bilang? Dengar, memang benar kok tidak ada yang datang. Hideki, dia akan pindah ke Tokyo. Hah? Lalu memangnya kenapa? Biarkan saja. Ah, kamu? Tidak mungkin. Masa kamu suka dengan anak yang selama 3 tahun jadi bulan-bulanan di sekolah? Kakak jahat! Kakak tidak tahu kalau Hideki itu orang yang selalu berusaha keras. Kakak tidak tahu dia rela melakukan apapun demi bisa melihat kakak bertanding. Setidaknya kita sudah menyampaikan pesannya. Sekarang bagaimana? Bagaimana ya? Hideki itu bagaimana kabarnya? Pasti sedang sendirian dan merasa kesepian di kereta. Kalau kita gabungkan dengan alat pelacak otomatis ini, kita bisa tahu di mana Hideki sekarang. Alat ini bisa mencari Hideki karena sosoknya sudah pernah terekam sewaktu bicara di jendela. Ketemu. Ternyata dia masih belum naik kereta. Mungkin dia sedang menunggu Momoya. Aku bantu ya, Nek? Maaf, merepotkan ya. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Nek. Pandangan kita jadi terhalang nih. Tenang saja. Dia masih menunggu kereta. Setelah ini mungkin dia akan naik. Wajahnya sedih dan tidak ada orang lain. Itu dia. Hideki. Ibu, ada apa? Untung saja masih sempat. Aku kan sudah bilang tidak perlu diantar, Bu. Ini bekal untuk kamu. Ubi bakar? Makanlah selagi masih hangat. Terima kasih banyak ya, Bu. Wah, keretanya sudah datang. Bagaimana ini? Kenapa kamu yang jadi panik, Nobita? Memang kamu tidak kasihan dengannya, Doraemon? Pokoknya sekarang kita tidak usah ikut campur. Sifatmu itu dingin sekali. Terserah saja kamu mau bilang apa. Tidak punya perasaan. Sudah ya, Bu? Maafkan ibu ya, kalau saja ayah masih ada. Ibu, tidak perlu bicara begitu. Kakak, aku, ini untuk kakak. Kamu habiskan ubi ini ya, biar kamu cepat besar. Iya. Ambillah ini. Ibu, ini... Tokyo itu berbeda. Walau hidup hemat di sana, tapi kamu pasti memerlukannya. Hideki.
Akan berusaha sekuat tenaga. Aku yang akan kirim uang. Ibu jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja, Bu. Sudah berangkat. Ya, sudah berangkat. Bagaimana perasaan Momoya saat ini? Kadang begitulah yang namanya nasib. Doraemon sih tidak punya perasaan. Ini di mana? Jendela kereta yang ada di depan Hideki saat ini. Tuh kan, ternyata kamu sendiri juga tidak tega membiarkannya. Biasa saja.